Salam, selamat beribadah di hari Minggu 11 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta DRA Martina Nanlohi Latupedisa, MSI. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita mulai ibadah pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak, Ibu, Saudaraku jemaat yang Tuhan Yesus berkati, 2 Timotius pada pasal yang kedua, ayat 8 dan 9 sebagai nas pembimbing yang mengatakan, "Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu." Demikian nas pembimbing. Ibu, Bapak, dan Saudaraku yang diberkati Tuhan, terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Orang
Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini. Karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang terkasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar hidup kami dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang dituliskan dalam surat Kolose. Kolose pada pasal yang pertama, ayat 13 dan 14 yang menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, maka sebagai hamba pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang dituliskan dalam 2 Timotius pada pasal yang kedua ayat 11 sampai 13 yang mengatakan, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia.
Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian perintah hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang kekasih, melanjutkan kehidupan di sepanjang satu pekan ke depan, di hari Minggu hari Tuhan yang kudus ini, kembali kita akan diarahkan oleh Tuhan dengan firman. Mari kita berdoa sebelum masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman, kita mohonkan bimbingan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih hari-hari kehidupan yang berlangsung dalam kasih sayang Tuhan yang tidak pernah bertepi. Sekalipun di dalamnya banyak hal harus kami jumpa, ada tugas dan tanggung jawab pekerjaan pelayanan dalam keseharian yang harus kami kerjakan. Kami sangat sadar tidak lepas dari pelbagai macam tantangan. Tapi sebagai gereja orang percaya, kami senantiasa diteguhkan dan dikuatkan oleh Tuhan dan firman. Sekarang kami kembali mau mendengarkan yang menjadi pesan penguatan dari Tuhan lewat pembacaan Alkitab. Diberkatilah hamba yang akan menyampaikannya. Diberkatilah semua kami selaku umat yang sementara beribadah di tiap-tiap keluarga. Kami ditolong oleh Tuhan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti yang menjadi kehendak Tuhan untuk akan kami lakukan dalam kehidupan setiap hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayatnya 17 sampai dengan 29 yang menyatakan pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau.
Tetapi kami ingin mendengar dari engkau, bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, ada salah satu peribahasa yang sudah sangat familiar bagi kita yang mengatakan begini, berani karena benar dan takut karena salah. Peribahasa ini mau katakan bahwa orang yang jujur pasti akan berani untuk menyatakan hal yang sebenarnya. Orang yang jujur dia tidak takut juga untuk mengkoreksi orang lain. Tapi yang tidak jujur, dia pasti takut ketika ditanyakan. Walaupun dalam kenyataan ada orang yang tidak jujur, tapi mereka bersikap seolah-olah tidak ada masalah apa-apa yang dilakukan. Tapi Bapak Ibu, sebenarnya kita tidak bisa menutupi kata hati. Kalau seorang melakukan kesalahan, dia selalu pasti dihantui dengan perasaan bersalah. Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, beliau mendapat apresiasi dari rakyat karena dikatakan bahwa dalam masa kepemimpinannya, rakyat merasa banyak manfaat, khusus di bidang infrastruktur dan juga masih banyak yang lain. Tapi rakyat mengatakan kami senang karena pada saat ini di desa kami sudah banyak sekali ada perbaikan jalan yang sudah bertahun-tahun mereka tidak menikmati apa yang menjadi kesamaan hak sebagai anak bangsa ini. Dan di zaman Bapak Presiden Jokowi mereka mengemukakan itu. Nah Bapak Ibu kekasih Tuhan,
Ada juga komentar yang mengatakan bahwa beliau dalam masa kepemimpinan berhasil dalam bidang pembangunan karena beliau adalah orang yang jujur. Namun untuk sebuah kejujuran dan keberanian dalam memperjuangkan kebenaran harus bayar harga. Tidak disukai, tidak disenangi, difitnah, dicaci maki dan sebagainya. Ternyata untuk hal ini tidak semua orang siap. Tapi bukan berarti tidak ada orang yang berlaku jujur. Ada tapi langkah atau tidak banyak. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus adalah seorang yang berjuang untuk kebenaran, tapi juga digugat oleh masyarakat Yahudi. Dalam hal ini dia tidak bersalah, tapi dia selalu dikejar-kejar. Nah, kalau kita membaca pengalaman pelayanan yang dikemukakan oleh Paulus dalam surat 2 Korintus pada pasal yang ke-11, ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27, Paulus menjelaskan tentang perjalanan pekabaran Injil yang ia lakukan. Dia berjumpa dengan banyak sekali tantangan. Dikatakan ia dipenjara, kerap dia berada di ambang maut, berulang kali dia disesah oleh orang Yahudi. Dan setiap kali disesah dengan 39 pukulan. Dia diderah di luar batas, dilempar batu, mengalami karam kapal, terkatung-katung di tengah laut. Pokoknya dalam perjalanan pelayanan pekabaran Injil, banyak sekali tantangan yang dia jumpa. Tidak di darat, juga di laut. Kondisi fisik yang dia alami, kadang tidak tidur, lapar, tidak makan, tidak minum, juga dikatakan dingin tanpa pakaian, dan masih banyak hal lain lagi. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, tapi pada akhirnya perjalanan pekabaran Injil menghantarkan Paulus untuk tiba sampai di Roma dalam penyertaan Tuhan. Nah, bacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-29 menjelaskan Paulus membangun relasi dengan komunitas orang Yahudi di Roma. Dan pada saat dia sudah tiba di Roma, dia mengundang para pemuka orang Yahudi untuk menjelaskan tujuan kedatangannya di Roma. Bapak Ibu kekasih, dalam kaitan dengan tugas sebagai seorang pemberita Injil, sudah pasti perjumpaan itu, ia juga menyampaikan kepada mereka tentang kebenaran Injil itu sendiri. Dia menjelaskan tentang kekristenan yang sesungguhnya. Nah, dalam Kisah Rasul 17 ayat 20, di sana Paulus memberitakan Yesus dan kebangkitannya, tapi dia dituduh bahwa dia sudah menyampaikan perkara-perkara yang aneh. Tuduhan inilah yang melatar belakangi Paulus untuk datang ke Roma, jumpa langsung dan menjelaskan kepada mereka sesungguhnya apa yang dia beritakan. Nah, Paulus dengan berani katakan bahwa ia tidak bersalah. Dia tidak merasa bersalah terhadap bangsa Israel, juga tidak bersalah terhadap adat istiadat nenek moyang mereka. Nah, penjelasan Paulus hanyalah memberitakan tentang Yesus yang adalah pengharapan Israel. Itulah yang membuat Paulus ditahan dan diserahkan kepada orang Roma. Dalam hal ini Paulus dibenci banyak orang karena sikap radikalnya dengan Tuhan. Tapi karena dia adalah seorang yang jujur, dia rendah hati, dia setia, dia berani untuk mengungkapkan yang sesungguhnya, sehingga tidak ada laporan kejahatan dan tuntutan selama baik ia di Yerusalem, tapi juga ketika dia tiba di Roma. Orang-orang Roma sebenarnya dalam perjumpaan itu tidak mendapatkan kesalahan apapun pada Paulus. Oleh sebab itu mereka bermaksud untuk
melepaskan Paulus. Tapi orang Yahudi tidak setuju. Mereka berkeberatan dengan tetap bersikeras mengatakan bahwa segala sesuatu yang tidak sesuai dengan tradisi Yahudi itu salah. Nah, oleh sebab itu dalam hal ini Paulus naik banding kepada Kaisar bukan dengan tujuan untuk mengadukan bangsa Yahudi, tapi untuk mau menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Tapi tidak semua orang Yahudi mau mendengar Paulus dan menerima apa yang dikatakan oleh Paulus. Kita lihat dalam ayat 24 dan ayat yang ke-29. Di sini Paulus katakan kepada mereka tepat seperti yang sudah dikatakan bahwa jauh sebelumnya kepada Yesaya Tuhan sudah mengatakan bahwa bangsa ini mereka mendengar tapi tidak mengerti. Mereka melihat tapi tidak menanggap. Mereka telah buta dan keras kepala. Dan Paulus tetap menegaskan bahwa kamu harus tahu bahwa keselamatan yang dari Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku jemaat yang Tuhan Yesus berkati, pesan yang mau disampaikan kepada kita dari bacaan ini yang pertama, menjadi orang yang konsisten, setia, dan berani, ini bukan perkara mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Persoalannya adalah seberapa jauh seseorang itu dia menyadari panggilan dan pengutusan yang Tuhan sudah percayakan kepadanya. Kesadaran kepada siapa ia berjuang itu paling penting. Karena kalau kita sadar bahwa semua perjuangan kebenaran, kebenaran Injil yang dilakukan itu adalah untuk Tuhan, itu berarti tanggung jawab iman kita punya konsekuensi. Tapi akan membuat dia tidak mundur, tidak takut, tapi bukan berarti nekat. Tidak takut karena dia tahu siapa yang dia beritakan. Dan di dalam pemberitaan ada kuasa dan penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu apapun pengalaman kehidupan yang dijumpai, ia harus tetap setia. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, panggilan tertinggi sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah setia. Bukan saja setia di awal, bukan saja setia di pertengahan, tapi setia dari awal sampai akhir, sampai Tuhan memanggil kita. Bapak Ibu, kalau kita jalan di areal Kesatuan TNI, biasanya ada pelang yang tertulis setia sampai mati. Ini semboyan abdi bagi negara dan bangsa. Dan memang dalam kenyataan seorang prajurit, mereka berjuang setia sampai akhir kehidupan. Kita pun demikian Bapak Ibu, justru jauh sebelumnya Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada kita, hendaklah engkau setia sampai akhir. Karena mahkota kemuliaan itu hanya tersedia bagi mereka yang setia dari awal sampai akhir. Yang kedua, pesan dari bacaan ini kepada kita mau dikatakan bahwa kebenaran itu harus dinyatakan. Menyatakan kebenaran dan hidup dalam kebenaran bukanlah bebas dari tantangan. Kebenaran selalu berhadapan dengan ketidakbenaran, tapi bukan berarti lalu kita akan berhenti untuk menyuarakan kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih, dalam dunia dewasa ini, berbicara soal hal yang benar, seringkali itu ditentukan dengan jumlah
banyak orang yang setuju. Tapi firman Tuhan justru sebaliknya. Karena firman Tuhan itu tidak ditentukan dan tidak bergantung pada banyaknya orang yang menyetujui. Karena firman Tuhan itu dikatakan dia seperti pedang bermata dua. Nah, kebanyakan orang tidak suka kalau firman Tuhan itu mengkoreksi hidupnya. Padahal firman Tuhan di sini tidak tergantung pada seorang itu suka atau tidak terhadap apa yang disampaikan oleh Tuhan dalam kebenarannya. Manusia itu seringkali menginginkan apa yang enak untuk didengar. Manusia itu mau yang mudah dan gampang, tidak mau yang terlalu sulit-sulit. Justru dia tidak mau disalahkan. Dan kalau kebenaran Tuhan dinyatakan, seringkali orang lalu tidak lagi mau memberikan dirinya dipimpin oleh firman Tuhan itu. Nah, Yesus dalam pelayanannya Bapak Ibu kasih, dalam hal menyatakan kebenaran, ia juga ditolak. Persoalannya bagi Yesus bukan ia diterima orang banyak atau tidak, tapi kebenaran harus tetap dinyatakan. Dengan demikian Bapak Ibu, kalau kita juga disalahkan untuk sebuah kebenaran, sebenarnya belajar dari pengalaman kehidupan Paulus dan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, tidak perlu kita berkecil hati. Karena Tuhan pasti selalu berpihak pada orang-orang yang membela atau melakukan kebenaran. Yang karena kebenaran dia difitnah, di situ Tuhan ada bersama dengannya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, dalam pelayanan juga seringkali tidak bisa kita pungkiri, juga kita menemui ada orang yang suka memfitnah, tapi tidak perlu untuk kita harus membenarkan diri dalam tanda petik bahwa kalau dia memfitnah saya juga harus membalas fitnah. Bukan itu yang dimaksudkan. Walaupun ada banyak ayat-ayat yang mengatakan tentang kebenaran Tuhan, bahwa sebuah kebenaran itu dihadapkan dengan banyak hal yang tidak menyenangkan, tetapi Bapak Ibu dan saya tidak boleh membalas hal yang jahat dengan kejahatan. Jadi orang memfitnah lalu saya juga balas fitnah orang itu. Itu bukan maksudnya. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah, tapi kalau kita lihat dalam konteks bacaan ini Bapak Ibu kekasih, ternyata Paulus dalam pekabaran Injil ketika dia juga dipersalahkan, dia membela diri. Tapi pembelaan Paulus di sini bukan untuk kepentingan diri. Pembelaan diri yang dilakukan oleh Paulus dalam kerangka menyatakan kebenaran dan untuk pekerjaan Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, jadi kita belajar dalam banyak hal pengalaman kehidupan Paulus. Sekali lagi saya mau katakan bahwa kalau kita difitnah bukan kita membalas dengan fitnaan, tapi menyatakan kebenaran itu menjadi bagian penting dalam perjalanan kehidupan persekutuan bergereja. Nah Bapak Ibu kekasih Tuhan, pesan yang berikut yang mau menyatakan kepada kita bahwa hidup di tengah bangsa yang majemuk ini, kita memang dikategorikan dalam kelompok yang kecil. Memang dalam kehidupan berbangsa tidak boleh lagi ada sebutan mayoritas dan minoritas. Tetapi walaupun dalam keadaan kehidupan kita harus mengakui bahwa kita memang kelompok yang kecil, tapi tidak boleh mematahkan semangat kita untuk melakukan perkara-perkara besar. Tidak boleh melenturkan tanggung jawab kita untuk terus memberitakan Injil. Dan tugas pemberitaan Injil itu dalam banyak bentuk. Bukan saja dalam hal berkhotbah, tapi Bapak Ibu dan saya terpanggil untuk memperjuangkan dan membela, memperhatikan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah, orang-orang yang rentan, orang-orang yang terpinggirkan, yang diperlakukan secara tidak adil. Di situ kita ditugaskan dalam kaitan pemberitaan Injil itu. Kita dipanggil untuk menghadirkan perdamaian di tengah-tengah situasi kehidupan yang mungkin ada konflik dan permusuhan di sana. Ibu bapak dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan,
Dalam hal ini teringat saya kepada nama Nelson Mandela, seorang yang tidak asing bagi kita. Dia adalah presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan yang memimpin sepanjang tahun 1994 sampai tahun 1995. Kemudian ia meninggal tanggal 5 Desember dalam usia 95 tahun. Masa hidup Nelson Mandela, presiden kulit hitam yang pertama ini, dia banyak berjuang untuk orang-orang yang diperlakukan secara tidak adil, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak mendapat tempat. Itulah sebabnya ia dikenal sebagai seorang pejuang kebenaran dan dijuluki sebagai tokoh dunia yang menjunjung tinggi perdamaian dan keadilan. Walaupun untuk itu ia harus keluar masuk penjara, tetapi nilai-nilai luhur kemanusiaan terus dilakukan atau diperjuangkan oleh seorang Nelson Mandela. Dia cinta damai, dia memprotes diskriminasi, dan dia sangat peduli dan solidar dengan orang-orang kecil. Pengabdian dan pengorbanannya, mental keberaniannya, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, dia pertaruhkan seluruh kehidupan demi dan untuk kepentingan kemanusiaan. Tentu apa yang sudah dilakukan oleh Nelson Mandela tidak hanya untuk dikenang, tapi Bapak Ibu Saudara dan saya harus melanjutkan itu. Nah, saya kutip kata-kata inspiratif dari Nelson Mandela. Jangan menilai saya dari keberhasilan saya. Nilailah saya dari seberapa jatuh dan bangkit lagi. Artinya Bapak Ibu kekasih dan Tuhan, seorang yang sukses dan berhasil itu tidak selamanya mulus, tidak selamanya sukses. Pasti dia jatuh bangun. Tapi ketahanan untuk melakukan kebenaran dan keadilan dalam perjuangan jatuh bangun, disitulah dia sukses. Itulah sebabnya Nelson Mandela mengatakan seperti itu. Dia juga katakan bahwa tidak ada yang terlahir untuk membenci karena warna kulit dan perbedaan latar belakang agama. Bapak Ibu, kita memang berbeda dalam banyak hal, tapi perbedaan itu untuk saling melengkapi dan bukan untuk membuat kita saling bermusuhan. Dalam kehidupan yang Tuhan hadirkan bersama dengan orang lain, semua kita ini unik, tapi kita ada dalam satu kesatuan kehidupan yang sudah Tuhan percayakan untuk kita memperjuangkan persatuan dan kesatuan kehidupan ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, dalam kehidupan bergereja, disitulah kita dipanggil. Beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, saya membaca ada komentar yang mengatakan rasa kekhawatiran dan keberatan terhadap spanduk HUT RI yang dinilai ada gambar mirip, ya, ada gambar mirip tanda salib, mirip, bukan lambang salib tapi mirip. Nah, contoh kecil ini menunjukkan bahwa identitas kita ini selalu disoroti. Tapi kita tidak perlu untuk marah. Karena apapun yang terjadi dalam kenyataan kehidupan ini, kita tetap mengakui itu bukan secara kebetulan. Tapi justru kenyataan ini mau mengingatkan kita, memaknainya sebagai sebuah kesempatan bagi kita untuk bersaksi bahwa kehadiran kita di tengah-tengah keragaman bangsa ini adalah untuk menghadirkan perdamaian, bukan untuk permusuhan. Sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, apapun yang diperhadapkan kepada kita, ingat tugas kita untuk membawa perdamaian. Kata inspiratif yang berikut dari Nelson Mandela yang saya kutip,
Saya benci diskriminasi dengan segala manifestasinya. Itulah sebabnya saya berjuang sepanjang hidup, mulai sekarang sampai akhir hayat. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bukan saja dapat dilakukan oleh seorang Nelson Mandela. Bapak Ibu Saudara dan saya jauh lebih dari itu. Karena itulah panggilan kehidupan kita. Nah, dalam kehidupan berbangsa, besok 17 Agustus kita akan mensyukuri hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Pengakuan kita bahwa kemerdekaan bangsa itu adalah anugerah Tuhan dan ini didapatkan dengan perjuangan berat, dengan pertumpahan darah oleh para pendahulu sebagai pejuang yang sudah lebih dulu melakukan luar biasa pengabdian bagi negara dan bangsa ini. Nah, tugas kita sekarang sebagai warga bangsa adalah mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik dan benar. Hal-hal yang positif. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Gereja dalam panggilan kehidupan berbangsa itu tujuan kehidupan kita. Secara khusus sebagai GPIB yang berkiprah di 26 provinsi, yang sebenarnya sejak awal dimulai dengan 53 jemaat. Tetapi sekarang telah berjumlah 326 jemaat dengan 300 lebih pos-pos pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara dan saya sebagai gereja, kita hadirkan bersama dengan gereja-gereja yang lain yang menjadi bagian penting dari kehidupan bangsa ini untuk juga mau memberikan kontribusi yang positif dalam kehidupan berbangsa dalam kerangka mengisi kemerdekaan ini. Sebab itu partisipasi aktif harus kita wujud nyatakan untuk menopang, menunjang program pemerintah yang tujuannya satu, supaya negara Republik Indonesia, kesatuan kehidupan berbangsa ini dapat diwujud nyatakan. Ini tidak mudah dan gampang. Tetapi walaupun seperti itu Bapak Ibu, toh kita dipanggil untuk harus bersaksi di kemerdekaan yang majemuk ini. Sudah pasti tantangan itu tetap ada. Tapi kita dipanggil, kita diutus, kita dihadirkan. Dan kita harus menghadapinya dengan damai. Itu identitas kita. Sekaligus adalah integritas sejati kita. Sebagai gereja yang Tuhan panggil. Dengan demikian Bapak Ibu kekasih, mari kita pegang teguh semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai bagian kehidupan syukur kita. Untuk melihat perbuatan Allah bagi kehidupan bangsa ini. Dalam kehidupan bergereja, tugas dan fungsi gereja tidak boleh padam, yaitu persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Harus tetap menjadi suara kenabian kita. Selamat mensyukuri Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Dan wujud syukur itu kita nyatakan dalam kesetiaan dan ketaatan melakukan yang menjadi kehendak Allah. Di sana kebenaran dinyatakan. Banyak orang menikmati kehidupan dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari berdiri.
Bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita akan mengikrarkan salah satu dari pengakuan gereja, yaitu pengakuan iman rasuli. Dalam sikap sempurna dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang kekasih, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan menyertai kami dalam perjalanan kehidupan yang kami alami sebagai pribadi keluarga, sebagai warga gereja, dan sebagai anak bangsa. Kami bersyukur untuk kasih sayang Tuhan yang telah menghantarkan kami, yang di dalamnya kembali kami menikmati persekutuan dengan Tuhan lewat ibadah, sekalipun masih berlangsung di tiap-tiap keluarga kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kami kekuatan lewat firman, yang di dalamnya Tuhan menolong kami supaya dalam berfungsi sebagai warga gereja dan sebagai anak bangsa, kami tetap dapat melakukan nilai-nilai yang luhur sehubungan dengan kehidupan kami sebagai bangsa Indonesia yang Tuhan karuniakan kemerdekaan Republik Indonesia, yang pada hari besok kami akan mengingat rayakannya dalam usia 75 tahun. Diberkatilah semua kami selaku warga gereja yang adalah anak bangsa ini, supaya kami dapat mengisi kemerdekaan ini dengan perbuatan-perbuatan kebaikan dan kebajikan. Itulah sebabnya ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Kami bersyukur atas tanggung jawab yang Tuhan percayakan aparat keamanan TNI dan Polri. Tuhan memberkati setiap kepemimpinan dengan tugas-tugas yang diemban terkhusus ketika kami pada saat ini masih bergumul untuk berjuang melawan COVID-19 ini. Tentu perjuangan ini membutuhkan pengertian dan kerjasama dari semua kami selaku anak bangsa. Karena ada banyak hal yang menjadi tanggung jawab yang harus kami lakukan. Dan ketika seluruh kehidupan kami berada pada sebuah tuntunan tatanan kehidupan yang Tuhan inginkan dapat kami wujud nyatakan, kami percaya bahwa kami akan menikmati kehidupan di tengah bangsa yang tercinta ini dengan penuh sukacita dan dalam damai sejahtera Tuhan. Sebagai gereja, Tuhan melayakkan kami untuk tugas pelayanan dan kesaksian. Itulah sebabnya kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di dunia, gereja Tuhan di Indonesia, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Berkati majelis sinode, berkati jemaat-jemaat GPIB, berkatilah kami GPIB Jemaat Immanuel Cimahi. Kami bersyukur kepada Tuhan, kehidupan semua kami sampai pada hari ini tetap dalam penyertaan Tuhan yang sangat sempurna. Tuhan Yesus memberkati semua yang menjadi agenda dalam pelaksanaan pelayanan yang akan dilakukan dalam 1 pekan ke depan. Kerinduan semua kami untuk kembali menikmati persekutuan ibadah di rumah doa ini. Sebab itu Tuhan Yesus berkatilah kami dalam tanggung jawab sebagai majelis jemaat melalui tim kerja mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan akan dimulainya ibadah secara langsung. Terima kasih semua kami yang terlibat dalam kerangka pelaksanaan ibadah ini, dan di dalamnya juga Tuhan Yesus memberkati kami ikut ambil bagian memberikan dukungan topangan, daya dan dana untuk semua yang diperlukan dalam kaitan dengan pelaksanaan protokol kesehatan.
Diberkatilah keluarga lepas keluarga yang menjadi bahagian kehidupan kerja yang kami geluti di tengah-tengah kondisi kehidupan yang menantang, tapi tidak akan mematahkan semangat kami untuk memberikan yang terbaik, yang di dalamnya kami menjalani kehidupan dalam jaminan kasih sayang Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Itulah sebabnya di tengah-tengah kondisi kehidupan ini kami juga berdoa untuk usaha-usaha keluarga jemaat Tuhan yang pada saat ini dilakukan di tengah-tengah pandemi, ketika mereka harus menjalani kehidupan karena putus pekerjaan, dirumahkan, tapi juga dengan kondisi-kondisi kehidupan yang tidak memungkinkan. Tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kehidupan kami dan warga jemaat ini pada khususnya. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk tanggung jawab kami sebagai orang tua untuk anak-anak kami, mereka yang masih belajar secara online, karena semuanya dapat dijalani dengan sangat baik, penuh tekun, tapi juga dengan seluruh kehidupan yang di dalamnya kepatuhan dan ketaatan anak-anak kami untuk berjuang untuk masa depan. Di dalamnya juga dalam pendampingan orang tua dan juga para guru. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga, yang kami percaya tetap meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kami dikala kami lemah. Dikala kami sakit, Engkau menolong kami. Dikala kami susah, Engkau juga menghibur kami. Kalau saat ini Tuhan ada jemaat-jemaat Tuhan dalam keadaan sakit, sesama kami yang mengalami penderitaan, mereka yang masih menjalani masa isolasi, mandiri di rumah dan rumah sakit karena dampak dari COVID-19 ini, diberikanlah ya Tuhan kekuatan iman. Diberkatilah para petugas medis, diberkatilah para pemerintah yang memberikan fasilitas, dan dengarkanlah setiap doa yang terangkat naik untuk sebuah pemulihan. Termasuk di dalamnya sakit penyakit apapun yang dialami oleh kehidupan kami umat-Mu. Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan kehidupan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi majelis jemaat dan melalui pelaksanaan ibadah yang masih sifatnya secara online yang ditopang penuh oleh saudara-saudara kekasih kami tim rekaman ini. Tanggung jawab sebagai diaken dan penatua, tanggung jawab sebagai penopang pelayanan, seluruh persembahan kehidupan dari saudara-saudara kekasih kami percaya itu menjadi sebuah persembahan hidup yang sungguh dan sangat berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, kelanjutan kehidupan kami dengan ucapan syukur karena ada banyak peristiwa yang Tuhan hadirkan dalam kami, baik itu suka maupun juga duka. Keluarga-keluarga yang ditambahkan 1 tahun usia di sepanjang 1 pekan, dihadirkan seorang anak dan cucu dalam kehidupan keluarga. Tuhan Yesus sempurnakan kehidupan mereka. Anak-anak kami yang mempersiapkan diri untuk masuk perguruan tinggi di dalam dan di luar kota, kami juga menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kehidupan persekutuan kami dalam pelayanan dan kesaksian, di tengah-tengah kehadiran kami di mana Tuhan tempatkan dan Tuhan utus, kami hantarkan seluruh langkah kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Buatlah kami tetap memiliki semangat yang tidak akan pernah pudar, sekalipun banyak tantangan harus kami jumpa, termasuk dalamnya kehidupan dan pergumulan yang tiap-tiap kami mengalaminya. Tapi yakinkan kami Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah melepaskan perbuatan tangan-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Kebaikan-kebaikan Tuhan itu, kiranya kami dapat memaknainya dalam kelanjutan kehidupan dengan karya layan kami, tapi juga dengan sikap hidup kami yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami melanjutkan kehidupan sebagai satu tanda syukur kami, bangsa Indonesia yang diberkati oleh Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa dan syukur yang kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya dengan nas Alkitab dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan berbalasan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua. Dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bidang teologi, pendaftaran kelas katekisasi reguler dan khusus. Disampaikan kepada seluruh jemaat yang mempunyai putra-putri berusia 16 tahun saat ini, untuk dapat mendaftarkan menjadi siswa-siswi kelas katekisasi reguler yang akan dimulai pada bulan Agustus 2020. Formulir pendaftaran paling lambat diserahkan kembali ke kantor sekretariat atau bisa melalui WhatsApp yang tertera pada layar. Paling lambat tanggal 22 Agustus 2020. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor sekretariat Majelis Jemaat setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pada pukul 9.30 WIB sampai dengan 14.00 WIB. Untuk kelas katekisasi kelas khusus dapat berkoordinasi langsung dengan KMJ. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Bidang pelayanan dan kesaksian atau PELKES diinformasikan kepada seluruh anggota pelayanan kedukaan. Untuk menunjang pelayanan kedukaan, kantor Majelis Jemaat siap melayani pembayaran iuran kedukaan setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu, mulai jam 9.30 WIB sampai dengan 14.00 WIB. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bidang pembangunan ekonomi gereja atau PEG, penyampaian persembahan dalam setiap peribadahan yang dilaksanakan di keluarga masing-masing jemaat, yaitu persembahan sukarela, persembahan persepuluhan, dan persembahan syukur lainnya dapat disampaikan melalui transfer antar bank ke rekening GPIB Immanuel Cimahi dengan nomor rekening yang tertera pada layar. Atau jemaat dapat memasukkan amplop-amplop persembahan sukarela, persembahan persepuluhan, persembahan syukur lainnya ke dalam kotak persembahan yang disediakan di halaman gereja setiap hari Senin sampai dengan Minggu pada jam 9.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB. Bidang Inforkom dan Litbang.
diinformasikan kepada seluruh presbiter dan jemaat sesuai hasil rapat PHMJ Minggu tanggal 12 Juli tahun 2020 diputuskan hal-hal sebagai berikut. Telah dibentuk tim pelaksana tugas persiapan dan pelaksana ibadah dan kegiatan lainnya di gereja dengan koordinator Penatua Hermanus G. Obelavu. Rencana ibadah dan kegiatan lainnya di gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu ketiga bulan Agustus tahun 2020 atau menunggu informasi lebih lanjut dari majelis jemaat. Saat ini tim pelaksana tugas sedang mempersiapkan segala sesuatu berkenaan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah Kota Cimahi. Hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dalam sepekan berjalan, sambil mengingat firman Tuhan Mazmur 91 ayat 14-15, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Untuk dapat mengikuti setiap kegiatan peribadahan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat membaca pada warta digital berformat PDF yang telah dikirim ke pembina sektor. Sekian warta jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, ibadah pada saat ini secara liturgis akan usai, tapi akan berlanjut secara aktual. Jemaat, mari berdiri. Jalanilah kehidupan dengan penuh damai sejahtera. Jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, mulai dari keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Jemaat yang Tuhan Yesus berkati, masukilah minggu kerja yang baru dalam kepastian penyertaan Tuhan yang sempurna. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.